Bapak Ibu Saudara, warga Embun Surgawi yang berbahagia, pasti kita familiar dengan kisah Naaman, panglima tentara Syria yang terpandang dan disayangi raja, namun sakit kusta. Pagi hari ini, mari kita merenungkan tema dihancurkan oleh harapan sendiri. Teksnya dari 2 Raja-Raja 5 ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Kisah ini memberi pelajaran penting untuk memeriksa apa yang kita harapkan. Naaman berharap disembuhkan oleh Nabi Elisa. Ia sangka setidak-tidaknya Nabi Elisa datang keluar menemuinya secara pribadi dan melakukan tindakan penyembuhan yang spektakuler. Karena ekspektasinya sendiri yang salah, ia hampir saja tidak menerima mujizat kesembuhan. Tetapi ketika ia mau mendengar anak buahnya merendahkan diri dan taat, maka ia pun sembuh. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, dari kisah Naaman kita tahu bahwa salah satu akar dari harapan yang salah adalah kesombongan. Seperti merasa diri paling tahu, merasa perlu dihargai, merasa perlu diperhitungkan, atau merasa perlu dibalas kebaikannya. Saat kita berpegang teguh pada harapan diri, kita berpikir kita paling tahu bagaimana segala sesuatunya harus berjalan. Sehingga saat harapan itu tidak terpenuhi, kita marah, kecewa, dan malu. Karena itu, untuk memiliki harapan yang sehat, hal pertama yang harus diluruskan adalah hati dan pikiran kita. Alkitab menolong kita untuk mengenali bagaimana menempatkan harapan. Dasarkan setiap harapan kita pada nilai-nilai kebenaran, bukan emosi atau harga diri. Tanyakan pada diri sendiri, apa dasar dari harapan saya? Apakah dimotivasi oleh kesombongan, ketakutan, trauma masa lalu, atau karena membandingkan dengan kehidupan orang lain? Kemudian berdoalah. Nyatakan harapan itu kepada Tuhan dan mintalah agar kehendaknya yang terjadi dalam kehidupan kita. Berusahalah menjadi orang yang fleksibel untuk dituntun mendapatkan kehendak Allah yang jauh lebih indah dari apa yang kita harapkan. Kita boleh berharap mendapatkan sesuatu yang baik, namun berharaplah bahwa kehendak Allah yang nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, bagaimana kita memperbaiki harapan tersebut? Dengan mencari tahu motivasi dan harapan itu. Jika tidak benar, segera bertobat. Berdoa agar pada akhirnya kehendak Tuhan yang terjadi, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih fleksibel menerima hasil. Bapak Ibu Saudara, bukan hidup yang menghancurkan kita, melainkan kebohongan yang dikatakan ego tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan. Tuhan memberkati.